Linda akui ada yang coba hancurkan mentalnya dalam kasus Vina Cirebon. Pengakuan Andi Malinda Putri Utami atau Linda, sebut ada oknum yang coba menghancurkan mentalnya setelah ia bersaksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Linda menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini, dan bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Ada beberapa oknum, jadi aku gak bisa bantu, ada yang mau hancurin mental aku tahu, tandasnya. Sebagaimana diketahui, kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Lina membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Ucil kenal, dia tetangga GW, kakak kelas SD juga, aku kelas 4 dianya kelas 6, kata Linda saat live di TikTok, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Kalau dapat 60 juta aku udah cantik, pasti perawatan, kata Linda. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Kalian mau bukti rekening koran? Tantang Linda. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Aku masih pro sama keluarga Vina, kapanpun aku dibutuhin aku bisa, kata dia. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Aku saksi dari keluarga Vina, keluarga korban. Aku cuma kesurupan, gara-gara aku jadi keungkap, katanya lagi. Linda akhirnya belak-belakan soal uang 60 juta, singgung oknum di balik kasus Vina. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Lina membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Ucil kenal, dia tetangga GW, kakak kelas SD juga, aku kelas 4 dianya kelas 6, kata Linda saat live di TikTok, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Kalau dapat 60 juta aku udah cantik, pasti perawatan, kata Linda. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Kalian mau bukti rekening koran? Tantang Linda. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya.
Aku masih pro sama keluarga Vina, kapanpun aku dibutuhin aku bisa, kata dia. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Aku saksi dari keluarga Vina, keluarga korban. Aku cuma kesurupan, gara-gara aku jadi keungkap, katanya lagi. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Ada beberapa oknum, jadi aku gak bisa bantu. Ada yang mau hancurin mental aku tahu, tandasnya. Umur Peggy Setiawan Cianjur dengan Cecep jadi sorotan, punya anak di umur 18 tahun. Ternyata Cecep Dahlan Setiawan sudah memiliki anak Peggy Setiawan Cianjur dari usia 18 tahun. Usia Cecep Dahlan Setiawan dan Peggy Setiawan Cianjur tak terpaut jauh. Hubungan Cecep dan Peggy memang menjadi pergunjingan di tengah kemelut kasus Vina Cirebon. Cecep disangka sebagai sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya Bupati Cirebon menitipkan anaknya, Peggy Setiawan pada Cecep agar lolos dari kasus Vina. Kini muncul kecurigaan yang menguatkan sangkaan tersebut. Tahun lahir Cecep dianggap tak relevan dengan usia Peggy saat ini. Dilihat dari kartu keluarganya, diduga Cecep lahir pada tahun 1979. Artinya usia Cecep di tahun ini adalah 45. Sedangkan Peggy Setiawan lahir tanggal 19 September tahun 1997, usianya kini 27 tahun. Berarti Cecep sudah memiliki anak Peggy Setiawan di usia 18 tahun. Asli putra, anak, ibuna Ibu Elis, kata Cecep pada Deddy Mulyadi. Dia menerangkan bahwa rumah tangganya dengan ibu kandung Peggy Setiawan telah kandas. Abdi tos pisah, saya sudah pisah, aku Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku lahir di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lahir di Diu, asli orang Diu, lahir di sini, asli orang sini, katanya. Dia mengaku lupa menikah dengan Elis di tahun berapa. Bahkan Cecep juga tak memiliki surat nikah dengan Elis. Teing, gak tahu, te aya, gak ada surat nikah, katanya. Dia menerangkan Elis merupakan warga Cipanas. Dari pernikahan dengan Elis, Cecep mengaku memiliki 2 orang anak. Pertama adalah Peggy Setiawan dan kedua Muhammad Fauzi. Bu Elis, orang Cipanas, punya anak 2, Peggy Setiawan, Muhammad Fauzi, katanya. Walau dituduh sebagai sopir Bupati Cirebon yang dititipkan Peggy Setiawan, namun Cecep membantahnya. Dia bahkan berani menunjukkan semua data diri Peggy Setiawan. Mulai dari akta kelahiran sampai ijazah SD hingga SMK. Peggy Setiawan Cianjur diketahui lulus SMK pada tanggal 7 Mei tahun 2016. Peggy Setiawan bercucuran keringat ditanya hal sensitif, perubahan ekspresi jadi sorotan. Peggy Setiawan bercucuran keringat saat dikaitkan dengan sosok wanita. Remaja yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat itu salah tingkah. Beberapa kali Peggy Setiawan nampak mengelap keringatnya dengan tisu. Haradang, panas, ucap Peggy saat Deddy Mulyadi menyapa. Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Pertemuan Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi itu terjadi untuk menebus ijazah SMK. Ya, Peggy Setiawan pada saat itu tak mengambil ijazah karena masih ada problem finansial. Malu, karena belum bayar 3,8 juta rupiah, jelasnya. Ijazah 8 tahun tidak diambil, tambahnya. Peggy Setiawan saat SMK dinilai merupakan sosok yang tak bermasalah. Hanya saja, Peggy Setiawan pernah ketahuan bolos sekolah. Saya dulu bolos sekolah itu sakit. Kadang juga nongkrong di warung, paparnya. Terkait sosok wanita yang disuka, Peggy Setiawan salah tingkah. Keringatnya semakin deras mengucur. Kendati demikian, Peggy Setiawan mengakui jika dia memiliki kekasih. Namanya Bintang, kerja jaga toko, tegasnya. Pernah ikut geng motor. Sementara itu, Peggy Setiawan mengaku pernah menjadi bagian geng motor. Peggy Setiawan mengaku baru bergabung ke Moonraker tahun 2017 karena saat itu yang berstatus pelajar dilarang untuk ikut. Ia tertarik masuk karena menganggap banyak kegiatan positif di Moonraker. Motor gak punya, karena banyak yang gak punya motor masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Moonraker banyak kegiatan positif, kalau puasa sering berbagi takjil. Gak pernah ada konflik, gak pernah keluar kota paling sekitaran Cianjur saja, katanya. Belakangan ia kaget karena namanya terseret dalam kasus Vina.
Banyak yang menuduh ialah sebagai pelaku sebenarnya yang menyebabkan kedua korban tewas. Padahal selama ini Peggy Setiawan mengaku belum pernah ke Cirebon. Saya mah biar saja karena tidak merasa. Biarkan ada yang mengancam juga. Kalau benar Peggy pelaku pasti kabur dan takut. Peggy berharap jangan bully terus bilang pembunuh. Kasihan orang tua, semoga cepat selesai, cepat terungkap, jangan ada korban cocokologi lagi, ucapnya.